Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion. Dan pagi hari ini kita bersyukur kita masuk di minggu atau di hari kedua di bulan November. Dan kita bersyukur kita sudah melewati bulan Oktober dengan berkat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah di hari yang baru ini, sebelum kita melangkah sepanjang hari ini melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita melangkah sepanjang hari ini. Puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan akan saya ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari yang indah ini yang Tuhan beri di hari kedua bulan November. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melangkah sepanjang hari ini, biarlah Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, menjadi kekuatan buat hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita membuka Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita, yang sering kita baca mungkin juga, bahkan mungkin kita lakukan dan kita doakan. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan tentang doa Bapa kami. Dan pagi ini tema saya adalah doa Bapa kami bagian yang pertama. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita mau melihat Alkitab kita akan membacanya. Yang pertama, doa Bapa kami tadi, inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita juga pagi hari ini. Saudaraku, suatu doa yang luar biasa, yang dahsyat, yang sudah kita kenal, kita tahu, dan bahkan lebih sering kita sebut, kita ucapkan, kita doakan. Nah, saudaraku, kita akan melihat, saudaraku, doa Bapa kami ini dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama, secara vertikal berhubungan dengan Allah, dan yang kedua, secara horizontal berhubungan dengan manusia. Jadi ayat yang ke-9, 10, ke-11 itu berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, atau sampai ke 12a, ya, hubungan dengan Tuhan secara vertikal. Lalu ayat 12b sampai ayat yang ke terakhir ayat 13 itu adalah hubungan dengan manusia secara horizontal. Nah, saudaraku, bagian yang pertama adalah bagian tentang hubungan dengan Tuhan, vertikal. Kita akan melihat ayat yang ke-9 terlebih dahulu untuk topik kita pagi hari ini. Alkitab berkata, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus memulai doanya Yesus mulai mengajarkan doanya dengan kata ucapan Bapa kami yang di sorga. Saudaraku, satu ungkapan yang luar biasa tentang Bapa. Dia katakan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami, saudaraku, merupakan satu kata yang Tuhan berikan, satu konsep yang Tuhan berikan, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya memanggil Allah, memanggil Tuhan kita dengan kata Bapa. Dan saudaraku, sungguh luar biasa bahwa di dalam kekristenan atau di dalam agama-agama dunia ini, hanya orang Kristen, hanya kekristenan yang memanggil Allahnya, memanggil Tuhannya dengan kata Bapa. Panggilan yang luar biasa, saudaraku, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika kita memanggil Dia dengan kata Bapa. Kata atau sebutan Bapa sangat penting, saudaraku, bagi orang Yahudi. Saudaraku, karena apa? Karena kata Bapa itu mereka menganggap itu adalah sesuatu yang tinggi. Ketika Yesus berbicara dengan orang Farisi dan orang Yahudi, orang Saduki,
saudaraku, mereka mempermasalahkan kata Bapa, sehingga orang Farisi berkata, Abraham adalah Bapa kami, siapakah engkau sehingga engkau bisa lebih tinggi daripada Abraham? Ya, bahkan ketika Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi mengatakan atau menganggap Yesus sudah menghujat Allah, ya, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, sehingga mereka marah kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, Bapa bagi orang Yahudi adalah merupakan satu keteladanan yang harus dihargai. Ya, kalau kita baca Yohanes pasal 8 ayat 53, ayat 56, ayat 59. Ya, saudaraku. Lalu yang kedua, Bapa itu bicara tentang relasi atau hubungan. Ketika kita berbicara, ketika kita berkata Bapa kami yang di sorga, saudaraku, kata Bapa itu berbicara tentang relasi, tentang hubungan. Ya, hubungan yang baik, hubungan yang luar biasa antara orang tua dengan anak. Jadi saudaraku, ketika kita memanggil Bapa, itu kita sedang bersekutu, berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Bapa berbicara tentang hubungan yang erat, hubungan yang baik, ya, hubungan antara orang tua dengan anak, relasi yang kuat di dalam keluarga. Jadi saudaraku, ketika kita memanggil Bapa kami yang di sorga, itu bicara tentang hubungan, kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu ketika kita berkata Bapa kami, itu juga bicara tentang hak sebagai ahli waris. Hak sebagai ahli waris, ya. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian, Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang hendak atau yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, itu juga kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, ketika kita berkata Bapa kami yang di sorga, ketika kita berkata Bapa, itu juga berbicara tentang hak sebagai ahli waris, ya. Kita sebagai ahli waris kerajaan sorga, kita adalah anak-anak Bapa, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita berhak menerima warisan daripada Bapa. Nah, demikian juga Galatia pasal 4 ayat yang ke-7 berkata demikian. Galatia 4 ayat yang ke-7, jadi jika kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita anak-anaknya, Dia adalah Bapa. Ketika kita memanggil Dia Bapa, kita adalah anak-anaknya karena relasi hubungan. Dan ketika kita menjadi anaknya, kita berhak menerima ahli waris, kita berhak menerima warisan daripada Tuhan. Hak sebagai ahli waris adalah kehidupan kita. Nah, saudaraku, lalu yang terakhir, ketika kita berbicara tentang Bapa, ketika kita memanggil Dia Bapa kami yang di sorga, Bapa itu juga berbicara tentang satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Kita adalah keluarga Allah, kita adalah keluarga kerajaan Allah. Ketika kita memanggil Dia Bapa, kita anaknya, kita menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Kita menjadi satu bagian di dalam keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah. Ketika kita berkata Bapa kami yang di sorga, ketika orang-orang Kristen lain di seluruh dunia berkata memanggil Bapa kami yang di sorga, kita semua yang memanggil Bapa yang di sorga, kita adalah anak-anak, kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Nah, saudaraku, sungguh luar biasa. Bapa kami yang di sorga. Mari saudaraku, kita sebagai anak-anaknya, kita punya Bapa yang luar biasa. Kita punya Allah sebagai Bapa. Biarlah saudaraku, kita terus hidup di dalamnya. Kita mau terus memanggil Dia Abba, ya Bapa. Karena Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Allah yang luar biasa yang menolong kita. Karena kita adalah anak-anaknya, sehingga kita berhak menerima ahli waris. Kita punya hubungan relasi yang erat dengan Tuhan, dan kita adalah anggota kerajaan Allah. Saudaraku,
Mari kita mau bersyukur, kita punya Bapa yang luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita terus tetap setia kepada Tuhan. Panggil Dia Bapa ketika engkau mengalami sesuatu, saudaraku mengalami pergumulan, mengalami masalah apapun, panggil Dia Bapa. Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.